Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Baca juga 1 Raja-Raja pasal 18. Hati yang bulat, bagian kedua. Saudara-saudara, tuntutan akan hati yang bulat ditekankan oleh Tuhan sendiri yang berfirman. Seperti dalam Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tetapi ada alasan mengapa Nabi Hosea menuduh Israel memiliki hati yang terbagi-bagi. Ada alasan mengapa bahkan bangsa pilihan Allah dengan begitu kuat dan mudah cepat terseret ke banyak mezbah penyembahan dan berbagai patung berhala dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Hosea pasal 10 ayat 1-2. Bangsa Israel sering terseret oleh arus dunia yang membagi hati kepada ilah-ilah atau dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Inilah realitanya atau kenyataannya. Daya pikat berhala yang begitu kuat justru kontradiksi dengan realitas yang diungkapkan dalam pernyataan yang terkenal dalam Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jika memiliki Allah yang Esa, berarti hanya ada satu Allah yang benar, dan hanya ada satu jalan untuk hidup, dan hanya ada satu objek yang tepat untuk disembah dan diikuti. Namun, umat Israel lebih memilih cara berpikir yang dangkal, yaitu memiliki banyak Allah berarti ada banyak sumber jalan untuk hidup, dan adanya kemungkinan untuk memiliki kehidupan apapun yang orang inginkan. Saudara-saudara, paham banyak Allah, banyak sumber kehidupan, kita sering menjumpainya dalam berhala-berhala berbagai peradaban kuno. Misalnya, bagi mereka yang suka peperangan dan pertempuran, mereka ada satu Allah atau dewa untuk itu. Mereka bisa menyembahnya dan membenarkan tindakan kekerasan mereka karena ada dewa yang membantu mereka. Bagi mereka yang menginginkan hawa nafsu dan seksualitas, ada satu Allah untuk itu. Mereka bisa menyembahnya dan membenarkan hidup mereka yang tidak senonoh. Bagi mereka yang menginginkan pesta pora dan mabok-mabokan, ada satu Allah untuk itu. Mereka bisa menyembah Dia dan membenarkan kerakusan akan kemabukan mereka. Tetapi perkataan Tuhan adalah benar dan sempurna. Hanya ada satu Tuhan, satu yang sejati, satu yang palsu. Yang satu adalah Allah yang empunya langit dan bumi, pencipta yang maha kuasa dan Allah kebenaran. Dan yang lain adalah ilah zaman ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Si ular tua, Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2. Dan bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44.
Saudara-saudara yang terkasih, pada akhir zaman ini yang sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa Allah yang hidup dan Allah yang benar ini memiliki klaim yang eksklusif atas hati dan hidup kita. Setelah diberitahu bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, bangsa Israel diperintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dan beberapa abad kemudian, ketika mereka menjadi goyah dalam komitmen itu, mereka ditegur keras. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. 1 Raja-Raja pasal 18. Saudara-saudara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Oleh sebab itu, teguhkanlah dan bulatkanlah tekad hatimu, hanya ingin mengabdi kepada Allah yang sejati, yang telah memperkenalkan dirinya dan berfirman dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara sungguh senang belajar firman Tuhan, makin mengerti kehendak Allah, yaitu hanya mengabdi dan menyembah serta melayani Allah saja. Haor Ministry.